Ya, karena apa? Nasib rakyat sangat tergantung bagaimana penguasa yang mengaturnya. Semua orang baik hadir ke muka bumi. Tapi manusia itu kan punya tugas mengelola alam jagat raya. Sehingga hidupnya harus dinamis. Karena harus dinamis harus punya nafsu. Kadang-kadang nafsunya tak terkendali. Nafsu yang bisa dikendalikan oleh iman. Ya, kalau tidak terkendali timbullah korupsi. Saya ini penganut aliran otonomi daerah. Ya, saya mensyukuri adanya otonomi daerah ini, sehingga punya peluang bagaimana membangkitkan ya kemajuan di daerah. Bapak pernah ke Jakarta enggak? Pernah menyaksikan ada hama ulat menyerang pohon rambutan? Pernah. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah jadi mercusuar semuanya, itu kan. Tapi rakyat dari mana-mana di Nusantara ini nyari berasnya di Jakarta. Saya mau bangun Majalengka seperti itu. Ya, kalau mengandalkan dengan suntikan dengan 200 triliun akan mengungkit pertumbuhan ekonomi, kalau APBN-nya tidak digerakkan, ya bagaimana mungkin akan ada perubahan? Ya, ngitungnya bagaimana sok? Ya kan? Sekarang masyarakat ngajuin kredit, itu kan? Prosesnya berapa lama? Persiapan dia usahanya, itu kan? Ya tidak ubahnya lahirnya BGN, itu kan? Dan tidak dipikirkan masih membangun dulu tempat, itu kan? Akhirnya dikritisi oleh Dewan 100 triliun saja masih separuh juga dicairkan. Kalau benar kooperasi akan jalan, tumbuh dari keinginan rakyat, dari melakukan usaha bersama. Itu nggak ada, Pak. Saya ngasih bantuan ke kelompok, dikuasai ketua kelompok, ya. Itu kan? Ya. Yang lainnya pakai komben suruh bayar. Tidak ada yang mau bersatu pada bergotong royong. Ya. Sekarang juga ribut pengen jadi ketua KPS karena ada duit. Itu. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Jumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribuncirebon.com. Kali ini saya memandu bincang dengan tokoh, ya, dan akan banyak sekali pengalaman yang akan kita gali dalam perbincangan kali ini. Tokoh yang sudah hadir di studio Cirebon adalah mantan Bupati Majalengka. Beliau juga mantan anggota DPR RI, ya, terakhir di 2019-2024, dan tentu sampai sekarang masih mencermati, ya, dinamika sosial, dinamika politik, bahkan juga ekonomi di negara kita dan di daerah. Sudah berhadir bersama kita Bapak Haji Sutrisno. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih sudah hadir di studio kita ini. Jumpa lagi yang ketiga kalinya ini, ya. Berjumpa kembali. Kita ini akan ngobrol banyak juga nih Pak terkait perkembangan situasi di nasional dan sampai daerah sampai saat ini, ya. Kita mulai dari bulan Agustus kita terjadi gejolak yang luar biasa Pak, ya. Aduh, kita juga sungguh sangat prihatin dengan kondisi di negara dan keadaan, ya, kekacauan kemarin. Tapi ini memang ada semacam pemantiknya Pak, ya. Bahwa banyak kemudian muncul kenyataan atau fenomena lah mungkin dari anggota DPR yang dimunculkan begitu, menyikapi persoalan masyarakat, dan itu berbenturan dengan kondisi masyarakat, kan. Ada kemudian membandingkan bahwa anggota DPR itu enak hidupnya, gaji besar, tunjangan banyak, dan itu kemudian merembet Pak. Tunjangan perumahan dipreteli ternyata gede banget katanya begitu. Bapak sebagai orang yang berpengalaman di DPR RI, sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya saya sangat prihatin, ya, mensikapi kondisi seperti ini. Bahkan juga itu juga tercetus dari para pejabat tinggi yang dulunya juga mantan di DPR RI, dengan mengatakan pendapatan anggota dewan itu bermiliar-miliaran. Ya. Saya ini pelaku, ya. 5 tahun saya di gedung dewan, dari 2019 sampai dengan 2024, gitu kan, ya. Jadi sebenarnya kalau bicara anggaran,
ya semua anggaran yang memang dialokasi untuk aktivitas anggota dewan itu bukan sebagai sebuah pendapatan, ya kan? Karena di dalamnya kan ada memang pendapatan sebagai apa itu gaji, ada juga anggaran untuk kegiatan, ya, ya kan? Tugas kita sebagai anggota dewan itu yang saya pahami kan selalu rapat-rapat, kan? Rapatnya itu dua segmen tuh. Rapat di dalam kantor, rapat di luar kantor, gitu kan? Rapat di dalam kantor membicarakan bagaimana perjalanan pemerintahan, kemudian bagaimana kaitannya manfaatnya kebijakan buat rakyat, ya, tentu dibahas pada masing-masing komisinya. Saya kebetulan di komisi 4, gitu kan? Ya. Ini dalam kaitan pengawasan, Pak, ya? Ya, kita kan fungsi dewan kan 3 kan, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, itu kan, itu. Nah, setelah selesai satu periode pembahasan di gedung dewan, kan setiap penutupan masa rapat itu masa sidang pertama misalnya itu kan, ketua dewan kan selalu bicara dalam penutupan sidangnya, ya, bahwa masa berikutnya adalah masa bertemunya para anggota dewan dengan konstituennya. Nah, itu yang saya sebut itu adalah bagian daripada rapat dengan rakyat di luar gedung. Nah, untuk kegiatan itu memang ada biaya. Pastilah ya, kan bukan menjadi pendapatan sebagai anggota dewan. Ya, kalau saya tidak pernah memotong seperak dibelah 7 pun, ya saya berikan kepada masyarakat, itu kan. Ya, saya juga mendampingi masyarakat, ada masalah sampai tengah malam, itu kan. Ya, karena di komisi 4 ada sapinya diambil orang, saya urusin. Itu seperti itu. Ya, ada satu keluarga menangis karena sawahnya itu diserang hama warang yang kemarin satu petak, kemudian besoknya habis semuanya. Saya tungguin sampai saya sambung dengan menterinya, minta segera diadakan operasi pemberantasan hama itu kan. Itu. Jadi tolong dibedakan. Jangan melihat anggaran di gedung dewan para anggota dapat anggaran sekian, dibedakan antara pendapatan sama pengeluaran, itu kan. Nah, saya boleh mengatakan pada kesempatan ini, ya, saya terima tiap bulan itu, ya, kurang daripada 65 juta, ya kan. Hanya 63 juta, 62 juta. 5 tahun saya dari Majalengka sama ke Jakarta bolak-balik, itu kan, itu, ya. Saya pun juga ya mengajak makan teman-teman yang mendampingi saya, ya enjoy aja saya, itu kan. Itu waktu itu nggak tinggal di Jakarta, Pak? Ya, karena sejak COVID itu saya memang akhirnya lebih nyaman saya tinggal di rumah, ya 2,5 jam saya sampai. Saya paling duluan kalau datang di gedung dewan. Saya tidak pernah absen saya, itu kan, itu. Nah, oleh karena itu saya boleh berkesimpulan, siapapun yang mengatakan bahwa dan mantan anggota dewan masa dulu maupun sekarang yang mengatakan pendapatannya itu bermiliar-miliaran, berarti anggaran untuk kegiatan dengan rakyat itu tidak dimanfaatkan. Itu sajalah saya menyampaikannya, ya kan. Ya boleh-boleh aja kalau seperti itu. Tapi kalau realnya tidak seperti itu, itu kan, itu. Birokrasi pun juga sama, ada kegiatan perjalanan dia sama, itu juga belanja, bukan pendapatan. Itu, ya. Hanya mungkin dihitung sebagai ya mudah-mudahan suara saya ini yang mengklirkan. Jangan ada prediksi negatif beberapa anggota dewan. Saya mohon maaf pada kesempatan ini saya menyampaikan pada masyarakat. Itu kan. Karena mungkin memang di lapangan kan di masyarakat pandangannya wah, gede banget katanya gitu kan. Ternyata kan harus dibagi 2 ini gitu kan. Saya ingin menyampaikan pada masyarakat, ya, politik itu penting, kepada wakil rakyat itu penting, ya, karena nasib rakyat sangat tergantung bagaimana penguasa yang mengaturnya. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada sangat sulit, manakala ada persoalan rakyat harus berbicara, ya, sehingga wakil-wakil rakyat itulah yang akan berbicara kan nasib rakyat, kepentingan rakyat. Sebut saja masalah ojol, ya kan. Yang sekarang akhirnya pemerintah pun juga mengambil keputusan, itu kan, ya, dengan sorak-sorenya kemarin sudah keputusan pemerintah. Apakah akan muncul seperti itu? Manakala tidak sekuat itu anggota dewan membela kepentingan rakyat, meluruskan sesuai dengan aturan yang ada. Siapa yang bisa buka detail satu persatu persoalan gedung dewan? Itu.
Maka oleh karena itu kalau memang ingin nasib hidup lebih baik, jangan bakar-bakaran. Ya kan? Ke depan betul pilihlah wakil rakyat yang betul-betul ingin memperjuangkan hak rakyat. Ini mah mau bakar-bakaran tapi suaranya hanya dibayar 50.000 jadi dilepas sama orang, gitu kan? Ya, jangan teriak-teriak seperti itu. Itu kan? Ya. Ini jadi, saya mohon maaf ini kesempatan saya menyampaikan. Kasihan juga teman-teman saya di gedung Dewan. Ya kan? Jadi gitu. Sebetulnya kan memang masih banyak yang anggota-anggota DPR yang idealis yang memperjuangkan suara rakyat gitu kan. Hanya ini pandangan masyarakat yang berbeda sehingga jadi berbenturan Pak ya, berbenturan. Nah, sementara ada suara-suara sumbang juga, ini DPR harus dibubarkan katanya. Padahal tadi kalau misalkan suara rakyat ini muncul mau kemana salurannya gitu kan? Ya iya, siapa yang akan memperjuangkan itu kan? Ya, kekuasaan akhirnya tak terbatas, tak terkendali. Namanya manusia Pak. Ya, ini manusia. Semua orang baik hadir ke muka bumi. Tapi manusia itu kan punya tugas mengelola alam jagat raya. Sehingga hidupnya harus dinamis, karena harus dinamis harus punya nafsu. Kadang-kadang nafsunya tak terkendali. Nafsu yang bisa dikendalikan oleh iman. Ya, kalau tidak terkendali timbullah korupsi. Itu kan? Itu manusia satupun akan bagaimana mengendalikan nafsu itu kita. Iya. Ya. Oke. Iya, baik. Ini sangat menarik gitu kan. Jadi juga untuk meluruskan juga gitu kan pandangan masyarakat kan terhadap kehidupan anggota DPR gitu kan, bahwa dana besar itu bukanlah kemudian sebagai pendapatan gitu kan, tetapi justru merupakan bagian dari pengeluaran untuk bertemu dengan masyarakat gitu kan, karena memang ada masa-masa ketika anggota DPR itu harus terjun ke masyarakat ya, menampung aspirasi ya di dalam kegiatan reses dan lain-lain, dan itu yang sebetulnya menjadi saluran dari masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, keinginan mereka gitu kan, hal-hal yang sebetulnya hanya bisa dilakukan, diwujudkan melalui jalur DPR ini. Jadi itulah memang kita mesti banyak belajar lagi nih masyarakat ini supaya tidak nafsunya yang keluar lalu akhirnya jadi perusakan, pembakaran. Dengan perusakan itu kan yang sulit juga kan rakyatnya, iya kan? Betul. Aktivitas usahanya pasti terganggu karena infrastruktur rusak. Ya, baru sadar setelah itu. Iya, betul. Dan ya lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korban. Ya tidak semua lah ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa anggota dewan seperti itu. Ya, itu bukan saya ingin membela gitu kan. Itu. Saya menjalankan seperti itu. Bayangin aja Pak. Saya kalau rasakan bawa aspirasi. Aspirasi saya itu nilainya tidak sedikit Pak. Ada yang 1,4 miliar. Saya kasih gratis ke kelompok. Ada tenaga ahli saya misalkan mau coba-coba mau minta, saya keluarkan dari tenaga ahli saya. Ya, saya tidak mau seperti itu. Itu. Ya, itu juga pengalaman saya bisa membangun Majalengka karena saya mengambil cara seperti itu. Udah boleh nyubit-nyubitin hak rakyat. Iya. Waktu periode 5 tahun kemarin yang paling Bapak ingat apa aja Pak aspirasi dari wilayah Sumedang, Majalengka, Subang itu yang kemudian terwujud Pak? Ya semuanya saya terwujud kan, di kelautan juga terwujud kan. Saya juga masih punya wilayah laut di Subang, gitu kan. Ya. Peternakan, pertanian, segala macam. Dan sekarang memang mereka kehilangan, nggak ada pengganti saya katanya. Segala persoalan sekarang sulit untuk diselesaikan oleh rakyat. Nggak ada buat tempat ngomong, tempat minta perlindungan, minta diperjuangkan, itu. Ya. Kenapa? Saya punya pemikiran gini Pak. Saya jadi bupati, jadi wakil rakyat. Ya, saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, untuk apa saya jadi bupati? Untuk apa saya jadi anggota dewan? Ya kan? Saya cari teori pemerintahan. Pemerintah itu hadir untuk melayani rakyat agar rakyat hidupnya lebih baik. Sehingga pada saat jadi bupati, setiap 1 rupiah uang yang dikeluarkan, saya selalu nanya, berapa manfaatnya untuk rakyat? Kalau dia tidak bisa menjelaskan, saya geser anggarannya. Banyak tuh kepala dinas tidak berani menghadap saya. Karena saya pasti tanya itu. Itu. Begitu juga di anggota dewan, ya. Satu kali tengah malam saya temenin. Itu kan, sapinya ada yang ngambil, saya perjuangkan. Seperti itu, ya. Jadi Pak Haji ini ya punya pengalaman ya
panjang ya sebagai anggota dewan, jadi bisa menjelaskan sedemikian rupa anggaran dan lain-lain gitu kan, kondisi anggota dewan itu seperti apa. Jadi tidak perlu diragukan lagi gitu kan dengan pengalaman beliau. Justru ini akan kita angkat gitu kan sebagai sebuah pembelajaran gitu kan pada masyarakat ya. Iya. Oke Pak Haji, kita bergeser dari masa runyam lah di bulan Agustus yang penuh demo ya, sampai Cirebon juga kemarin, Kabupaten Cirebon ancur-ancuran, DPRD-nya karena merembet ke daerah ya. Alhamdulillah kalau di Majalengka tidak terjadi kekacauan, kerusuhan ya. Tapi memang suara rakyat ini memang bermula tuh dari daerah. Kalau kita lihat itu kan, kita itu muncul di daerah Pati, gejolak karena ada kenaikan PBB P2 itu sehingga P250%. Padahal di wilayah kita juga ada daerah dari yang Cirebon sampai 1000 itu. Ya. 1000%. Nah ini bagaimana pengalaman Pak Haji ketika jadi bupati ini, ini kan juga kita tahu mungkin kepala daerah itu berupaya untuk meningkatkan pendapatan begitu kan. Tapi ya apakah caranya yang tidak luas atau bagaimana? Ini seperti apa sih Pak Haji? Jadi gini Pak, saya ini penganut aliran otonomi daerah. Oke. Ya, saya mensyukuri adanya otonomi daerah ini, sehingga punya peluang bagaimana membangkitkan ya kemajuan di daerah. Karena sebelumnya itu kan kita sangat tergantung dari pusat, perlu tidak perlu uang kadang-kala dialirkan. Nah saat itu saya menjabat 2008, Bupati 2008, saya hanya diwarisi uang 852 miliar dari bupati sebelum saya, dengan PAD 43 miliar. Dan Kabupaten Majalengka terkenal kabupaten pensiunan, ya, kabupaten tertinggal itu. Nah oleh karena itu dengan otonomi daerah bagaimana saya mengolah pemerintahan, bagaimana saya mencari sumber keuangan, itu kan, bagaimana saya menata sumber-sumber keuangan yang ada tuh apa aja, itu kan. Kemudian bagaimana kondisi pemerintahan kita seperti apa, ya. Uang yang juga terbatas juga tidak mengalir sepenuhnya kepada masyarakat, itu kan. Makanya saya dalam rangka bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, saya tidak menghindari untuk membebani masyarakat. Saya menghindari membebani masyarakat. Ya. Saya mencari yang tidak membebani masyarakat, gitu kan. Saya akhirnya juga bentuk BUMD. Ya karena juga banyak kebocoran, kebocoran anggaran ya lewat transaksi AT dan sebagainya. BUMD itu saya tugaskan bagaimana melayani kebutuhan pemerintah daerah. Untuk penyediaan segala macam lewat BUMD kan, gitu. Ya, kan. Kemudian juga saya tugaskan BUMD itu bagaimana menata aset-aset daerah yang kalau dibiarkan bisa hilang. Karena di setiap kabupaten kota itu pasti ada satu perubahan dari status desa menjadi status lurah. Dengan perubahan itu aset-aset desanya dikuasai, dikembalikan kepada pemerintah daerah, gitu kan. Nah, ini juga tadinya banyak yang tidak ditemukan, sudah ditemukan, akhirnya dimanfaatkan. Yang posisinya strategis kita bangun, ruko-ruko untuk bisa disewakan, itu kan pedagang kaki lima juga kita tata, itu kan kita tempatkan di satu tempat yang memang yang memadai, tidak mengganggu sama keindahan kota, tempatnya kita robah. Sehingga juga mendapat pendapatan, sumber-sumber pendapatan termasuk parkir dan sebagainya kita juga tata kelola dengan baik. Yang biasanya kan di parkir itu banyak bocor ya. Rebutan, gitu kan. Nah kemudian saya pun juga melakukan penyusian tarif PBB P2, gitu kan. Saat itu terbangun pada diri saya, kok enak-enak banget nih para pengusaha ya menempati tempat dengan bayar PBB sama dengan masyarakat sangat rendah. Maka saya hanya membatasi, menyesuaikan tarif PBB itu pada daerah-daerah menjadi kawasan industri, kawasan bisnis. Kawasan industri dan bisnis. Daerah-daerah yang tidak, apalagi daerah resapan dan pertanian, sama sekali zero, tidak pernah saya sentuh. Itu. Dan tidak pukul rata semua. Dan itu pun juga saya proporsional. Proporsional saya, tidak otomatis sekian kali itu. Termasuk juga saya di Majalengka ini kan tadinya kan mayoritas pertanian. Hidup rakyat di pertanian kan sangat tertinggal. Bagaimana saya menghadirkan industri ke Majalengka?
Ya. Supaya tertarik industri Majalengka, saya kendalikan UMR-nya sebagai magnet, sebagai daya tarik, para pengusaha masuk ke Majalengka. Itu saya bantu. Ya, kalau sekarang bicara di Vietnam, langsung datang pengusaha perlu sekian di sana tempatnya, itu saya lakukan. Sudah dilakukan di sini, ya, di saya Majalengka. lakukan. Ya. Pak, saya mau ini, itu sana tempatnya. Perizinannya seperti ini. Jangan kamu beli tanah lebih dari ini. Itu harganya pasarannya segitu. Ya, karena saya juga membantu, jangan sampai dia dipermainkan oleh para pialang itu. Kemudian izinnya saya permudah. Itu. Bahkan kalau ada beban biaya, saya hapus. Seperti itu, karena saya perlu untuk membangkitkan daerah itu. Itu kan. Itu. Kemudian di sisi lain kita juga perlu membangun, ya kan, infrastruktur tertinggi dan sebagainya. Nah, bicara membangun infrastruktur itu kan sumber pembeda dari APBD. APBD kita terbatas. Nah, di era otonomi daerah ini kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah lebih atas, itu kan. Karena dalam pemahaman saya itu, ya, dengan otonomi daerah itu, pemerintah lebih atas tidak serta-merta mengalirkan anggaran ke pemerintah daerah otonom manakala tidak punya rencana, tidak punya keinginan untuk itu, dan tidak pernah meminta lagi. Makanya saya susun rencana pembangunan. Saya minta fasilitas anggaran. Itu. Saya mau bangun ini, saya mau bangun ini. Seperti itu. Ya, dari waktu ke waktu hanya juga saya mempertap tambahan anggaran. Ya. Baik melalui eksekutif maupun juga melalui anggota dewan yang memang daerah pemilihan kita. Ya, saya juga tarik. Anda sudah jadi wakil rakyat saya di kabupaten saya. Ya, mana yang bisa diperjuangkan untuk kepentingan rakyat saya? Seperti itu. Ya. Jadi manakala sekarang dengan kondisi mencuat ke permukaan, katanya kering likuiditas, ya cari, rumuskan programnya. Itu mau bangun apa? Itu kan, selaraskan dengan kebijakan pemerintah. Sekarang pemerintah mau swasembada pangan, dorong itu. Nggak akan mungkin pemerintah semuanya dibangun oleh pemerintah. Itu kan, sebut saja permasalahan pangan yang mencuat ke permukaan kan sulitnya air. Ya kan, pemerintah sudah kasih contoh, kasih bantuan membangun sibel, ya anggarkan itu kan. Atau karena banyak pabrik minta itu CSR-nya untuk membangun itu. Itu. Jadi bagaimana kreativitas seorang pemimpin untuk membangkitkan pembangunan di daerahnya. Karena saya kenapa seperti itu, saya bertanya pada diri saya, untuk apa saya jadi bupati? Saya harus melayani rakyat agar rakyat hidupnya lebih baik. Wah, ini penjelasan yang lugas gitu kan sebetulnya, dan bisa jadikan inspirasi buat kepala daerah lain. Kenapa nggak bisa seperti itu kan? Jadi tertarik sekali daripada dengan kan ya sekarang kan banyak investor yang membuka itu tadi ke Vietnam gara-gara UMR-nya murah, lalu kemudian soal perizinan dan lokasi itu udah ditentukan oleh mereka dan mereka yang mengurus. Ternyata saya sudah menjalankan lebih dulu rupanya. Itu. Itu gimana sih Pak? Kenapa kemudian kebijakan-kebijakan yang baik seperti itu nggak bisa kemudian di template gitu, ditularkan gitu Pak? Ya zaman saya 2008 kan belum mulai munculnya media sosial. Itu kan. Itu. Bapak perlu tahu. Ya. Pemerintah belum mendirikan Batnas, saya lebih dulu, Pak. Batnas saya lebih dulu. Saat itu para kiai nyerang saya. Itu. Sekarang siapa yang menikmati Batnas itu? Sebelum Pak Jokowi sebagai presiden meresmikan Batnas, saya udah duluan, Pak. Pak Jokowi turun ke lapangan, saya lebih duluan turun ke lapangan. Saya tiap saat turun ke lapangan. Kalau tidak turun ke lapangan, pasti ya daerah itu mendapat sesuatu dari saya. Karena saya tidak perlu diminta oleh rakyat. Manakala di satu tempat ada satu kebutuhan masyarakat sangat mendesak untuk perbaikan kehidupan, tidak perlu diminta, pasti saya anggarkan. Itu. Dan saya berikan kepada para kepala dinas, silakan anggaran sebesar-besarnya, tapi jelas arahnya untuk apa. Saya tidak akan memberikan anggaran kepada siapapun tanpa jelas arahnya mau seperti apa untuk memperpanjang rakyat. Dan itu kemudian di akhir masa kepemimpinan Bapak di Majalengka mewariskan
Saya akhir masa jabatan dari 852 miliar awal saya menjabat bupati, saya wariskan pada pengganti saya 3,5 triliun APBD-nya, Pak. Dari 800 miliar ke 3,5 triliun itu dengan PAD-nya dari 43 jadi 500 miliar. 10 kali lipat lebih PAD-nya yang meningkat, itu luar biasa. Dan sekarang dengan dirubah ada industri segala macam, gitu kan. Ya, di Ciawi Majalengka Kuning ranking kedua setelah Cirebon lah PAD-nya Majalengka. Iya, Itu. Ya, dulu kenapa pada waktu ibur-ibur ingin bikin proses Cirebon saya tolak. Ya, saya satu-satunya Majalengka yang menolak. Karena posisi PAD kita belum kuat, ngapain membangun provinsi manakala akhirnya menggantungkan diri. Pertimbangannya itu ya. Nah, kalau sekarang saya dorong tuh, karena banyak pabrik sekarang tidak diurusin. Ya, sumber-sumber pendapatan provinsi tidak diurusin. Itu kan terlalu besar ini Jawa Barat ini. Ya kan? Sudah waktunya kita juga mengelola pemerintah sendiri. Apalagi yang konsep yang saya sampaikan digabungkan dengan Purwasuka, ya bisa bersaing dengan Jakarta nantinya. Betul, itu, lebih luas lagi wilayahnya. Ya. Itu mengingatkan podcast yang kemarin betul. itu. Ya. Dan juga sekarang kan ada perkembangan terbaru dengan terpilihnya atau ditunjuknya kepala BP Rebana yang baru. Siapa? Helmi Yahya ini. Helmi Yahya kan jadi kepala Badan Pengelola Rebana, Pak. Nah, ini mungkin harapannya tentu karena dia orang yang kreatif lah, dia orang yang kreatif yang bisa memunculkan inovasi-inovasi. Tentu harapannya juga si BP Rebana ini bisa betul-betul mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru di wilayah Ciawi Kuning sampai ke wilayah Subang ini, Pak nih, si BP Rebana ini. Saya berharap itu, Pak. Betul. Ya. Saya kan dididik jangan lupa jas merah. Ya, jas merah. Jangan lupa sejarah. Iya. Sejarah kemajuan Jawa Barat, sejarah kemajuan Jakarta sampai terus ke Banten. Pintu gerbangnya adalah Cirebon. Ya. Sampai hari ini apa sebelah kiri Cirebon ada, apa sebelah kanan Cirebon ada, semuanya lewat pintu gerbang Cirebon. Ya kan? Ya. Jadi Cirebon lebih dulu yang muncul sebenarnya dengan pelabuhan Cirebonnya. Ya. Layaklah manakala ditingkatkan statusnya. Itu, ya. Betul, kita melihat dari potensi dan yang luar biasa ya. Supaya KDM-nya nggak keliling-keliling terus, ya, itu kan, jadi konsentrasi di satu tempat itu kan, ya iya kan, ya, keliling satu tempat, yang lainnya tidak dikelilingi apa dapat sesuatu, iya kan. Pak, kan kalau kita suka dengar gitu kan, ada pemerintahan kabupaten yang mengalami defisit anggaran gitu kan, itu apa sih sebetulnya, kok bisa sih gitu satu pemerintahan bisa mengalami defisit? Apakah memang tidak bisa mengatur dari sisi pengeluarannya dari untuk pembangunan, atau kalau lebih banyak untuk operasional pegawai? Bagaimana sih sebetulnya, Pak? Kita bicara dulu defisit, Pak. Rumusannya defisit itu tidak keseimbangan antara pendapatan yang kita peroleh dengan rencana pengeluarannya. Itu kan. Jadi sebenarnya, ya, kalau saya boleh mengatakan semua daerah isi defisit anggaran. Semua daerah. Saya pun juga sama. Tapi saya defisit yang terkendali. Gitu kan? Karena aturan bahwa pemerintah daerah tidak bisa pinjam. Ya. Tapi saya ingin offensif dalam membangun percepatan pembangunan. Ya. Saya kalau mau menganggarkan, saya panggil dulu inspektorat. Gitu kan? Menurut hasil pemerintahan inspektorat, sisa lebih anggaran kita, sebut saja misalkan untuk 2006, tahun 2005 ada berapa? Sekian X rupiah, Pak. Nah, X rupiah itu kan belum bisa saya ambil. Ya, dalam penganggaran kita untuk 2006. Kenapa? Itu baru definitif setelah ada pemeriksaan BPK. Nah, oleh karena itu X rupiah itu ya saya berani saya tambahkan untuk rencana anggaran saya mendefisitkan. Tapi tidak maksimal, masih ada di bawah itu. Itu. Ya. Jadi kalau tidak, bagaimana saya bisa memacu ya percepatan pertumbuhan di daerah saya? Itu kan. Di pusat pun juga sama sebenarnya kan. Itu dalam struktur anggaran kita itu kan ada dia pada pos pembiayaan nantinya. Itu kan. Pada waktu perubahan saya tarik itu masuk ke belanja. Itu. Ya, itu ketat saja sebenarnya. Ya.
Ya memang anggaran kita itu kan ada 2 pos besar. Ya. Pos belanja rutin dan pos belanja pembangunan. Itu kan? Itu. Saya selalu mengejar nih supaya belanja rutin ini harus di bawah pembangunan. Ya, di bawah ya, supaya hak rakyatnya besar. Oke. Nah disinilah karena kita punya semangat seperti itu, pasti saya melakukan efisiensi. Pada saat ya masa iya kalau anggarannya hanya untuk mengoperasikan pemerintahan, mana untuk rakyatnya, itu kan? Pembangunannya nggak ada ya. Iya kan, rakyat ini kan untuk ngurusin pemerintah ngurusin rakyat. Masa uangnya hanya untuk diri sendiri yang ngurusin, berapa yang untuk rakyatnya? Nah pada posisi di sini kita juga ada terkendali. Jangan dengan mudah menerima honorarium segala macam karena Anda jadi beban. Itu kan? Itu persoalannya. Ya. Ini mah informasinya sudah efisiensi asal narikin uang, ya macet lah pembangunannya. Ya ini yang menyebabkan keringnya likuiditas kita. Iya. Harus punya taktik dan strategis, Pak. Mohon maaf saya. Ya. Zaman saya jadi bupati 2 periode, Pak. Nggak ada yang berani nyemputin uang di manapun. Ketahuan oleh saya. Ya. Yang coba-coba nyimpan uang di mana? Kenapa? Ya karakter para birokrasi itu pada nyusun anggaran berupaya supaya dapat anggaran sebesar-besarnya. Nah, itu pada dia, saat anggaran besar saya hitung-hitung bahwa ini mana manfaat buat rakyat, saya panggil tidak mau hadir. Yang nggak hadir saya geser, Pak. Iya. Ya ini juga harus harus kuat kepala daerahnya. Iya. Jangan percaya terus dari bawah. Kita harus punya guidance. Itu. Ya. Nah, ini luar biasa karena Pak Haji punya background di Bank Indonesia gitu ya, jadi bisa mengamati anggaran seperti apa gitu ya, keadaan anggaran, lalu udah tahu birokrasi ini bikin rencana ternyata ada yang diselip-selipin seperti karena itu. Karena filosofi saya bagaimana saya bisa membuat rakyat lebih baik. Betul. Itu kan. Saya survei, Pak. Yang diinginkan rakyat apa? Ingin jalannya hitam. Maka saya semua jalan sampai pelosok desa saya hitamkan, Pak. Iya. Itu. Saya cari anggarannya ke pusat. Ya. Rakyat saluran airnya kurang supaya 2-3 kali saya bangun saluran air. Itu. Selain itu ya tadi jalur ke pusat itu juga Bapak sudah mengetahui sehingga bisa langsung. Dan kita punya jembatan, Pak. Semua kepala daerah punya jembatan untuk nyambung baik ke provinsi maupun ke pusat. Manfaatkan itu jembatan itu. Ya. Kalau tidak difasilitasi jangan dipilih lagi ke depannya. Iya. Ya, punya senjata kan bisa mengomando rakyat. Iya kan? Itu. Jangan setelah jadi kemudian mengabaikan daerahnya, hanya datang syarat reses aja. Iya kan? Iya. Ya. Banyak juga yang begitu ya. Ya saya tidak ngomongin lah gitu kan. Ya. Siap Haji. Kemudian terkait dengan punten mungkin kita agak kekinian juga, agak lompat ke hal yang sekarang lagi banyak dibicarakan di Majalengka juga terkait dengan dana cadangan gitu ya, atau dana investasi gitu ya, yang itu justru dikeluarkan di zaman Pak Haji gitu kan 2014 kalau tidak atau 2014 ya. Nah itu adalah dana investasi yang ditanamkan di sebuah proyek besar ya, bandara internasional gitu kan, yang tentu dulu pemikiran Pak Haji pasti ini untuk ke depan Majalengka ini kan, gimana caranya kemudian bisa menghasilkan. Namun kenyataannya ternyata kan si bandara ini belum maksimal begitu, dan ada rencana sekarang lagi rame-rame juga katanya mau bikin pansus di DPRD. Nah ini seperti apa pandangan Pak Haji, Pak? Pak, ini inovasi saya, Pak. Ya. Itu dilatar belakangi pada kondisi kehidupan rakyat di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu udah melihat kenyataan di sana gitu ya? Kan? Bahwa gemerlapannya bandara itu tidak mendorong gemerlapannya kehidupan rakyat di luar bandara itu. Setelah saya coba cermati, bandara itu negara dalam negara. Daerah tidak dapat apa-apa, kecuali pajak parkir atau apa, itu kan. Itu. Nah, oleh karena itu Bandara Kertajati itu kan disetujui oleh pemerintah awalnya pada zamannya Pak SBY. Silakan bandara itu dibangun pakai beban APBD, jangan membebani APBN.
Oh, APBD awalnya itu. Iya. Ini persoalan yang mendasar sehingga tidak masuk pada rencana pembangunan nasional. Nah, bicara membangun bandara beda dengan membangun terminal bus. Begitu jadi langsung jalan. Kemana tujuannya? Membangun bandara kan mesti kemana tujuannya, kan perlu dikomunikasikan dengan negara tujuan. Yang mengkomunikasikan bukan daerah, yang mengkomunikasikan juga pemerintah pusat. Itu kan, sehingga 3 gubernur di samping juga gejolaknya masyarakat enggan melepaskan tanahnya karena pengaruh-pengaruh provokasi yang lain-lain, itu kan, itu karena juga persoalan-persoalan itu setelah rakyat oke, tapi juga masih ada kendala, tidak uangnya tidak mencukupi. Itu kan. Nah, urusan pada saat membangun bandara kan masalahnya bagaimana saya makan nanti ke depan. 3 gubernur tidak berhasil loh, Pak. Terakhir dengan ada saya hanya sederhana. Saya panggil yang seusia dengan saya. Bapak pernah ke Jakarta enggak? Pernah menyaksikan ada hama ulat menyerang pohon rambutan? Pernah. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah jadi mercusuar semuanya. Itu kan. Tapi rakyat dari mana-mana di Nusantara ini nyari berasnya di Jakarta. Saya mau bangun Majalengka seperti itu. Baru dia melepaskan itu tanahnya. Itu ya. Dan setelah itu 2017 presiden datang ke Kertajati. Saya sampaikan, Pak Presiden, kalau tetap keputusan pemerintah bahwa bandara harus dibangun dengan anggaran APBD, sulit untuk bisa terrealisasikan. Mohon izin, sisi udara atas APBN, sisi daratnya oleh daerah. Disetujui. Tapi ini kan di pertengahan, anggaran sudah jalan. Ya, akhir 17 datang lagi. Saya bilang, anggaran tidak cukup. Gitu kan? Mohon izin ya, untuk melanjutkan ini, untuk menggunakan dana konsorsium pihak ketiga. Disetujui jadi model. Tapi dan cara jadi ini kan tidak otomatis bisa dimanfaatkan. Gitu kan? Tadinya sudah mau jalan nih, ya kan? Ya, tutuplah Hussein Sastra Negara. Nah, ini pemerintahnya bangunlah kereta api cepat itu jangan itu kan. Ya. Nah, oleh karena itu saya hakul yakin ya, bandara itu pasti terrealisasikan. Karena Bandara Soekarno-Hatta tidak akan mungkin ke depan ekspansi terus. Karena sekitarnya sudah penuh dengan pembangunan itu ini. Itu kan. Ini bandara yang bagus, Pak. Tanpa ada hambatan. Itu kan? Itu. Nah, oleh karena itu tadi bicara masalah dana cadangan, investasi kan. Ya. Jadi timbul pemikiran saya ya, untuk bisa kita mendapatkan manfaat ya ke depan kalau sudah aktif kita bisa masuk ke sana. Apa lewat anak perusahaan yang dibangun oleh PT BIJB atau kita bangun perusahaan sendiri, misalkan aja paling sederhana minta perparkiran dikelola oleh Pemda. Itu ya. Jadi itu inovasi lokal. Ya. Kok sekarang mau dirubah, mau diambil bangun infrastruktur. Panggil saja tuh wakil-wakil rakyat dari provinsi, panggil saja tuh wakil rakyat dari DPR RI, bantu Majalengka tidak punya kering likuiditasnya untuk membangun, jangan menggunakan itu. Gitu kan? Kalau mau dipakai itu, ya saya dorong, ya. Tapi bangunlah embarkasi haji dan minta pada pemerintah, Menteri Perhubungan, Menteri Agama atau jangan badan haji sekarang agar embarkasi hajinya dibangun di Majalengka. Jangan di pinggir laut sana kayak setrikaan. Iya kan? Karena apa? Bandara Kertajati itu sebenarnya diperuntukkan oleh pengguna jasa angkutan udara masyarakat Jawa Barat bagian selatan. Ya, masyarakat Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Itu. Jadi banyak kan dari sebelah selatan. Di sebelah utara kan hanya ada Indramayu sama Subang. Bisa lewat ke sana, lewat ke Bekasi. Seperti itu. Saya yang ngotot saat itu. Ya, alasannya Dirjen Hajinya, saya sudah ada tanah 20 hektar di sana yang tadinya mau bangun madrasah aliyah IT tidak jadi. Ya, gara-gara itu. Itu. Ya. Saya sudah siapkan tanah di kota Majalengka. Saya tidak di sekitar bandara, di kota Majalengka. Kenapa? Kalau di sekitar sana mengganggu arus lalu lintas. Berangkat 1 orang yang ngantar 25 orang. Iya, betul. Iya kan?
Manakala di Majalengka, ekonomi Majalengka tumbuh. Ya. Dan diyakini sekarang itu ada kawasan industri di Majalengka. Ya. Mereka sangat menantikan aktifnya. Maka sebenarnya ya para wakil rakyat ya yang di DPR RI itu, wakil rakyat di provinsi bicara sama gubernurnya ya. Itu bicara. Jadikanlah bandara itu minimal untuk penerbangan haji dan umroh. Nah, kalau umroh saja kan penumpang umum bisa bareng sama penumpang umroh. Iya, betul. Iya kan? Itu. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya. Nah, kembali nih. Saya penganut aliran otonomi daerah. Ya kan? Memang ada titik lemahnya nih. Ada titik lemahnya. Titik lemahnya pada saat sudah habis masa jabatan. Ya. Langkah-langkah ini tidak diteruskan. Egoistis. Itu dari penggantinya. Itu kan? Itu. Maka kemarin ibu juga di media TV itu, itu kan untuk membicarakan kembali ke Undang-Undang 45 ya. Supaya ada satu kesinambungan, memang perlu perencanaan dari pusat nih. Ya. Kembalinya kan tidak sepenuhnya kembali ke sana, bisa nanti ada GBHN misalnya itu kan. Iya, supaya pembangunan berkesinambungan. Sayang Pak, ya saya udah puluhan triliun melepaskan anggaran membangun rakyat Majalengka, begitu diganti dia jalan bikin sendiri yang belum tentu bikin sendirinya bener. Itu kan, itu persoalannya. Itu ini egosentrisnya yang terjadi itu di antara pemimpin pelanjutnya ini ya. Iya, ya. Termasuk juga di gubernur. Ya. Pada saat zamannya Pak Aher, ya konsistensi Kertajati luar biasa. Iya, betul. Setelah diganti, nengok pun tidak. Iya kan? Padahal ini bandara bukan bandara Majalengka, ini bandaranya Bandara Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Saya mohon maaf Pak, S3 saya saya ngambil S3 manajemen keuangan. Ya. Disertasi saya itu adalah peranan kepala daerah dalam meningkatkan fiskal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena dengan begitu saya analisis semua kekuatan fiskal seluruh provinsi, gitu kan? Ya. Jawa Barat kan, informasi dan fakta, mayoritas investasi pabrik-pabrik ada di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat. Itu kan? Tapi hasil kajian tentang kemampuan fiskal saat itu, itu kan, nomor 1 Jakarta. Nomor 2-nya apa Pak? Banten ya? Nomor 3-nya Jawa Timur. Nomor 4 baru Jawa Barat. Setelah saya analisis, pantes ya, banyak aktivitas ya pembangunan di Jawa Barat, ya arus barang, arus orang itu lewat Jakarta dan Suta. Iya kan? Sehingga yang menerima pendapatan di sana. Bahkan orangnya juga bermukim di sana. Menerima juga PAD dari pajak restoran. Ya. Menerima PAD dari pajak hotel. Menerima dari parkir dan lain sebagainya. Itu. Sebabnya apa? Jawa Barat yang besar tidak punya bandara internasional, tidak punya pelabuhan laut internasional. Sekarang kita udah punya Kertajati sama Patimban. Maka saya berani bertaruh, izinkan menjadi provinsi ya Ciayu Maju Kuning plus Purwasuka. Kita coba bersaing sama Jakarta. Ini siapa yang akan lebih sejahtera ini? Ya, mudah-mudahan ini para tokoh mendengar apa yang saya sampaikan. Iya. Ya, saya bukan omon-omon nih. Ya, saya pertanggungjawaban kata-kata saya. Apalagi kalau itu bersatu, itu kan menjadi gudang pangan nasional. Ya kan? Tiga-tiganya ada di provinsi baru ini. Indramayu, Subang, Kerawang. Itu, ya. Industri juga banyak. Sekarang malah industri kan makin ke daerah Cirebon Timur ini Pak. Lahannya subur. Iya. Ya kan? Negara di sana di luar itu karena juga kekurangan pangan akan masuk negara-negara atau daerah-daerah yang memang lahannya subur bisa kerjasama membangun pertanian yang berimplikasi positif bagaimana merubah pola bertani masyarakat kita. Itu
Oke. Ini mungkin ada masukan dari Bapak nih untuk terkait dengan pengembangan BIJB ini supaya tidak begitu-begitu aja. Memang sudah ada kebijakan juga dari pemerintah untuk menjadikan BIJB sebagai Saya minum banyak. mengapa? Sebagai penerbangan haji dan umroh gitu kan. Walaupun ya memang belum efektif banget lah gitu kan. Tapi kira-kira apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan? Sebenarnya keputusan itu saja, tapi bukan parsial. Ya, udah totalitas, kecuali masyarakat Jawa Banten atau Jawa Barat sebelah barat Jakarta, ya silakan ke Jakarta. Itu yang lainnya di Kertajatikan, karena sebagian besar Jawa Tengah pun juga masuk Kertajati. Pasti itu pun juga akan maksimal. Karena itu tadi saya katakan tadi, itu kan kalau itu dipertimbangkan, umroh kan bisa bareng sama penumpang umum. Minimal ke Singapura, mau menuju ke negara mana kan bisa transit, atau lewat Malaysia, atau lewat mana, atau langsung ke Abu Dhabi, kan seperti itu nantinya. Iya kan, tergantung para pengusaha dari luar tuh di sininya tujuannya kemana. Seperti itu. Tanpa ada kebijakan itu ya akan dianggurkan seperti itu. Saya udah masuk ke situ, Pak. Kemarin waktu saya ke Singapura, bagus bandaranya, Pak. Bagus. Itu bandaranya sangat bagus, Pak. Itu sangat disayangkan. Ya. Nah, kalau pemerintah juga mau bantu, kasihan juga bank-bank yang konsorsium ikut membiayai supaya juga bisa dibayar. Ya tolong deh, suara saya bisa didengar. Ya karena juga untuk kesejahteraan masyarakat juga ya, jadi tidak hanya melihat bandara besar tapi kosong gitu kan. Jadi masalah juga kalau kemudian terus dibiarkan berlalu terus. Ada yang kemudian isu yang muncul ini agak lompat ke nasional nih Pak. Setelah kemarin pelantikan Menteri Keuangan baru ya, yang baru mengganti Pak Purbait menggantikan Ibu Sri Mulyani. Ini terkait dengan kaitannya dengan dana daerah juga nih, bahwa yang pertama memang terkait dengan yang 200 triliun. Itu kan 200 triliun tuh, yang dari Bank Indonesia nih, Bapak pasti paham nih, uang pemerintah di Bank Indonesia yang kemudian ditarik untuk kemudian disebar ke Bank Himbara, dan tentu harapannya itu kemudian bisa berputar sebagai kredit dan lain-lain di tengah masyarakat gitu kan, ke masyarakat seperti itu. Ini seperti apa sebetulnya Pak untuk penarikan atau penarikan sementara gitu kan uang besar ke Bank Himbara ini? Saya mohon maaf Pak, ya. Langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu membuat saya terkejut. Saya kalau mengambil langkah seperti itu. Ya, beliau kan alasannya karena likuiditasnya kering. Bahkan tadi di Abraham Samad pun juga saya mendengar ya, bukan hanya di masyarakat, likuiditas di pemerintah pun juga kering. Itu kan. Nah, kenapa terkejut? Ya, terkejut karena mengambil langkah itu. Itu kan. Ya. Kekeringan ini kenapa? Itu kan mesti dicari dulu apa sebabnya. Ya kan. Kering ini, tapi kalau bicaranya pemerintah juga kering, berarti bukan karena ekspansi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, bukan. Jadi apa yang sudah direncanakan itu ternyata ya uangnya itu kurang. Itu kan. Itu ya persisnya untuk mendorong ekonomi tumbuh perlu dikeluarkan uang. Ya. Cuma dialirkannya ke perbankan, itu yang saya terkejut. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu supaya juga karena apa? Banyak pihak juga berbagai macam pendapat. Ya. Bukan masyarakat biasa, anak buah Bapak juga nanyakan pada saya itu. Ya saya bilang saya terkejut ya dengan adanya langkah kebijakan itu. Saya mohon maaf, saya bukan pengamat. Saya belajar ekonomi cuma di S1, saya sarjana ekonomi. Tapi memang saya menyukai ya ekonomi moneter dan ekonomi makro. Itu kan ini kan ada hubungannya. Nah, oleh karena itu sebelum saya, ini waktunya sampai jam berapa? Masih ada. Ya kan. Saya mau ke dasar dulu. Dasar dulu ya. Bukan hanya untuk Majalengka. Ya. Jadi semua negara itu ya memiliki kewajiban
kewajiban untuk merumuskan dan mengendalikan perekonomian negaranya. Itu dulu, kan? Ya. Dari kulit teori yang sedikit yang saya dapatkan selama saya kuliah itu kan. Bagaimana caranya? Ya, untuk bisa merumuskan dan mengendalikan itu ada 2 instrumen, ya, lewat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Fiskal dan moneter. Kan? Nah, oke. Sekarang kita kembali ke negara kita. Siapa yang punya tugas tanggung jawab untuk itu? Ya, fiskal pasti dikelola oleh Menteri Keuangan. Apa yang dilakukannya? Itu kan fokus, ya, mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Itu kan melalui anggaran, melalui APBN. Itu kan? Ya, sebagaimana Bapak ini kan untuk 2022 memang sudah stok itu kan, itu kan. Nah, instrumennya apa? Ya, pendapatan atau pajak, itu kan, belanja negara, ada subsidi, bahkan ada pembiayaan. Ini yang tadi saya sudah singgung. Ya. Nah, pasti rakyat tanya, kenapa itu? Untuk apa? Ya, tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan menjaga stabilitas ekonomi, itu tujuannya. Ya kan? Dengan kekeringan ini kan ekonomi kita kan turun nih, ya. tidak tumbuh, perlu tumbuh, gitu kan? Ya. Nah, saya sebelum mensikapi tadi ya, saya kembali dulu ke masalah kebijakan moneter. Ya. Kebijakan moneter di kita menurut undang-undangnya itu kan dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di dalam undang-undang itu tugas bank sentral melakukan sirkulasi uang. Jadi kebijakan moneter dengan cara apa? Ya, fokus bagaimana ya mengatur jumlah uang yang beredar. Itu kan? Itu ya. Dan apa? Menentukan suku bunga. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kan? Ya, itu. Dan perekonomian, menjaga stabilitas perekonomian, agar stabil ekonomi jalan, sehingga apa yang diperoleh oleh rakyat, ya, hari ini uangnya bisa beli satu baju, ke depan pun juga masih tetap bisa satu baju karena tidak digerogotin oleh inflasi. Ya. Karena tujuan itu kan untuk mengendalikan harga, mengendalikan inflasi. Itu, ya kan? Ya. Nah sekarang, ya tadi kalau sudah paham nih, itu kan di kita nih, saya tidak mempertentangkan teori ini sama Adam Smith, tidak ya itu kan ekonomi sosial, ekonomi liberal, enggak, saya bukan pengamat, ya, saya tidak masuk ke sana. Saya kan masuk yang berjalan di kita, gitu kan. Ya. Kalau memang likuiditas kering, pertanyaan saya, pemerintah, Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan dan lainnya, setiap merumuskan RAPBN, ya, untuk mencapai rencana pertumbuhan sekian, pasti Bank Indonesia sudah meluncurkan hitungan-hitungan uang beredarnya harus sekian. Saya meyakini secara portofolio itu kan uangnya memang cukup diedarkan. Itu kan. Nah sekarang kalau kering kenapa? Iya kan? Karena bicara uang beredar itu kan bentuknya uang giral sama uang kartal. Iya kan? Itu kan. Yang disebut uang yang beredar itu adalah uang yang berada di luar otoritas moneter. Otoritas moneter itu di Bank Indonesia. Ya kan? Jadi uang-uang yang ada di Bank Indonesia, uang yang ditempatkan di Bank Indonesia adalah seluruh uang-uang dari lembaga pemerintahan. Seluruh uang-uang dari perbankan. Ya, karena ada kewajiban simpan. Ya kan, giro wajib sekian untuk menghitung cash ratio-nya berapa. Ya, jadi tidak otomatis narik uang dari masyarakat 100% semuanya bisa dilemparkan dialirkan kembali, ada ditahan. Gitu. Nah, itulah alat bank sentral. Ya,
apakah akan menambah, apakah juga akan mengurangi lewat kebijakan apa? Kebijakan suku bunga. Kalau mau menambah, operasi pasar. Berarti itu. Ya kan? Nah, kalau dalilnya memang ingin supaya ekonomi tumbuh, saya berpendapat, mohon maaf Pak Presiden kalau saya salah. Ya, kalau Bapak bilang suruh belajar lagi, ya memang saya harus belajar lagi, itu kan? Ya kan? Bahwa ekonomi itu akan tumbuh, itu dipengaruhi oleh dua aktivitas. Ya, satu dari APBN, itu kan? Yang kedua dari uang perbankan. Ya. Uang APBN ini beda dengan uang perbankan. Uang APBN ini yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan cari profit, yang dicari benefit. Jadi tidak akan membebani rakyat. Terutama membangun bagaimana infrastruktur ekonomi dibangun, supaya rakyat beraktivitas usaha akan lancar. Untuk menjalankan usaha uang perbankan itu. Nah, pada posisi ini, kalau uang 200 triliun itu dia sempat dimasukkan ke perbankan, mohon maaf nih, ya, saya kemarin di running tag-nya TV1, Bank Indonesia menyebutkan, gitu kan, ya, fasilitas kredit yang sampai hari ini belum direalisasikan itu mencapai 2.273,11 triliun. Gitu kan? Gitu kan? Artinya uang kredit belum cair. Belum cair ya. Ya kan? Ini kan kemana? Itu sama saja mengingatkan, loh itu kan sebenarnya tugas saya mengalirkan uang ke perbankan itu. Kalau ingin ekonomi tumbuh, ya alirkan ke APBN kita. Sudah jalan belum? Kalau dikhawatirkan tidak jalan, ya diperbaiki struktur pemerintahannya. Daerah kurang, berikan itu bantuan keuangan. Keluarkan tuh semua, ya itu. Uangnya ada, silpa. Jangan utang, pakai duit itu. Itu kan yang saya praktekkan. Pada saat saya ingin offensive, ekspansi, membangun, duit tidak cukup, saya berani membuat anggaran APBD defisit karena saya punya cadangan silpa yang bisa dipakai. Ya jangan disimpan. Ya, kalau disimpan kan menimbulkan beban. Jangan kemudian untuk bisa menutupi lubang-lubang itu akhirnya dibebankan kepada rakyat. Kasihan rakyat yang sekarang sulit berusaha, ya dikejar-kejar terus karena semua unit-unit pengelola pajak diberikan target. Itu. Ini yang membuat keributan kemarin. Itu, ya. Slogannya saja kembali lagi pada aturan pajak yang lama. Korteknya masih tetap aturan baru. Iya. Ya saya belak-belakan aja saya ngomongnya nih, ya kan? Kortek baru nih, Pak. Iya. Korteknya pakai kortek aturan baru. Sehingga tidak bisa masuk kalau pakai aturan lama. Iya. Itu kan. Lah ini perbaiki. Itu kan. Nah, sekarang juga tadi saya di running tag TV1 lagi, itu kan. Bukan TV1, CNBC, itu kan. Bank Sentral Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga 4,75. Apa artinya? Mendorong percepatan pengembangan ekonomi lewat mengalirkan supaya uang itu dimanfaatkan. Tidak usah disimpan di bank. Itu silakan dipakai. Seperti itu sebenarnya. Ya. Bagaimana seiring dan seirama antara pergerakan masyarakat menggunakan dana perbankan dengan uang yang dikeluarkan dari pemerintah bisa jalan. Kenapa? Uang yang dialirkan lewat pemerintah itu menyentuh seluruh relung kehidupan rakyat. Sehingga rakyat bisa makan. Walaupun entah berapa tersentuhnya, ada yang bisa makan. Yang dapat pekerjaan, dia dapat uang, itu kan, bisa membelanjakan. Yang tidak bisa dapat pekerjaan, dagangnya bisa laku, uangnya beredar. Itu timbullah yang disebut katanya M0 itu. Itu malah ini lari ke sana. Tata ini bahaya nih. Kalau kondisi APBN kita tidak segera dibuka untuk dialirkan. Ya, nggak usah jauh-jauh, di daerah saja. Apa terasa pasif nih? Ya. Walaupun sudah pada bicara 100 hari, mana realisasinya? Ya karena ceritanya nggak ada uang. Itu. Iya. Ini ya menarik juga gitu kan, ternyata tidak semudah itu juga gitu kan, berharap roda ekonomi kan berputar seperti hal yang gampang gitu dengan
mengalirkan uang, padahal untuk kredit aja sekarang tuh orang pada mikir dulu kan, kredit beneran nih mau ngambil, orang mau bayar aja nggak ada uang. Iya, gitu. ya, kenapa saya sikapi itu Pak? Kalau nanti akhirnya solusinya mau disalurkan lewat kredit, dia juga tidak mau nanggung risiko. Iya, betul. Tidak mau ditangkap sama aparat penegak hukum karena gagalnya penyaluran kredit. Ya, betul. Iya kan? Apakah akan langsung memperbaiki? Rakyat pengen makan nih. Nih sekali lagi, rakyat pengen makan. Gunakan uang belanja negara, uang APBD, uang APBN. Itu aja yang tanpa risiko bagi rakyat, tidak menimbulkan beban bagi rakyat. Iya. Kalau ini kan prosedurnya lama, harus ada jaminan itu ini. Iya. Kan. Bagi banknya juga perlu biaya. Ya, limit saya harus diperhatikan. Iya. Itu ya, ini yang bukan terkejut saya. Kalau konsepnya ingin memperbaiki, ya perbaiki nih. Jangan ditahan uang yang ada uangnya, alirkan tuh. Ya. Uangnya ada sebetulnya. Ya kan tadi kan dengan mengambil uang dari 200 triliun dari Bank Indonesia kan ada uangnya. Ya iya, kenapa disalurkan lewat bank? Kalau memang begitu, kerjasama, komunikasi dengan Bank Sentral. Kita ingin pertumbuhan sekian, APBN digerakkan, Bank Indonesia tolong keluarkan. Ya, dulu kan zaman saya ada kredit likuiditas. Kredit ini jangka waktunya panjang, terukur, terencana oleh bank. Sekarang dikasih 200 triliun. Besok lusa diambil duitnya, ya mau dari mana, nggak kelabakan? Iya. Ya, ini malah jalannya lewat apa namanya, jalurnya Bank Sentral. Itu tugasnya kan fokus pada apa namanya, mengatur pendapatan, mengatur pengeluaran pemerintah lewat anggaran, lewat APBN. APBN tadi katanya kering, ya dibasahin. Iya kan? Ya. Tinggal ancam aja, yang nggak benar jalankan. Turunkan apa namanya, jabatannya, pindahin. Nah, itu dia. Gitu. Ini ya. memang butuh ketegasan dari kepala pemerintahan gitu kan ya, untuk bisa Ya itu kan saya jalankan waktu saya jadi bupati. Nah, itu dia, Pak. Jangan ngutilin. Ya, ngutilin saya pindahin. Itu dia. Itu. Ini hal-hal yang seperti ini harusnya menjadi acuan gitu ya, jadi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haji ini. Ya itu tadi, bahwa seorang pemimpin itu memang harus hadir di tengah masyarakat saat mereka membutuhkan gitu kan, saat mereka ada aspirasi, sehingga itu malah justru menjadi sarana untuk kemudian anggaran-anggaran itu bisa berputar gitu kan, bisa membuat pembangunan untuk masyarakat gitu kan, sebetulnya kan dengan cepatnya aspirasi itu terserap gitu kan. Jadi ya kalau kita ngelihat sekarang 2025 kan tinggal 4 bulan kurang lah Pak ya. Dengan kondisi sekarang ini ya pengangguran makin banyak. Ya ekonomi juga mungkin kurang lebih tidak akan membaik gitu kan kalau melihat dari kondisi sekarang. Nah, apakah kemudian sampai akhir tahun ini akan seperti ini Pak kondisinya Pak? Sekarang udah bulan September Pak. Iya, udah September. Itu kan sudah mau habis masukin Oktober. Iya. Ya. Kalau mengandalkan dengan suntikan dengan 200 triliun akan mengungkit pertumbuhan ekonomi, kalau APBN-nya tidak digerakkan, ya bagaimana mungkin akan ada perubahan? Ya, ngitungnya bagaimana sok? Ya kan? Sekarang masyarakat ngajuin kredit, itu kan? Prosesnya berapa lama? Persiapan dia usahanya, itu kan? Ya tidak ubahnya lahirnya BGN, itu kan? Dan tidak dipikirkan, masih membangun dulu tempat, itu kan? Akhirnya dikritisi oleh Dewan, 100 triliun saja masih separuh juga belum dicairkan. Ya karena APBD itu rigid waktunya, harus persiapan matang, semua tinggal on. Ini ke persiapan dulu, bagaimana bisa jalan? Iya. Akhirnya asal terpublikasi sudah jalan akhirnya. Kan seperti itu. Ya. Ini tolong dipahami, APBN APBD itu rigid waktunya. Sehingga perencanaan harus matang supaya bisa gitu tok langsung oke. Memang pemerintah ngambil keputusan, gitu kan? APBN di daerah aja nih, APBD silakan ditetapkan. Ya, paling lama November atau tengah Desember. Sudah boleh ditenderkan. Ya, tapi jangan dilaksanakan sebelum ada keputusan ini.
Ini dalam rangka mempercepat waktu kan sebenarnya, supaya begitu setuju dari pemerintah atas tinggal dijalankan. Karena proses tender saja kan juga lama. Ya, lama, betul. Itu. Betul. Itu semua kan tujuannya supaya memang ekonomi cepat tumbuh, rakyat ada kegiatan. Sekarang kasihan tuh Pak, ya toko-toko bangunan, ya pedagang kaki lima, ya jangankan untuk makan, kembali modalnya juga enggak. Betul. Itu ya sama di lapangan masalahnya. Ya kan. Saya mohon maaf, saya tidak masuk mempertentang Tureken sama Adam Smith, ya ekonomi sosial dan ekonomi liberal. Saya hanya praktisi, ya, karena mempraktekkan itu, ya saya juga perlu ngomong, gitu kan, ya mudah-mudahan ini sebagai sumbangsi saya, betul. Itu kan, ya, kemudian kan rakyat banyak berbunga-bunga dengan 200 triliun berbunga-bunganya dari mana, itu kan, ya, malah jadi menikam di belakang nanti. Ya, saya malah khawatir terjadi sebaliknya ini, itu, iya ada yang dilupakan lagi nih Pak. Kedudukan Menteri Keuangan ini kan sebagai bendahara umum negara. Betul. Tugas sebagai bendahara, bagaimana mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh pemimpin kita. Iya kan? Itu. Sebut saja misalnya Pak Presiden ingin menambah anggaran hakim-hakim. Iya kan? Sekarang misalkan ada koperasi merah putih. Gitu kan? Pak, koperasi di kita memang ada di Undang-Undang pasal 33. Saya juga khawatir akan menjadi masalah nih. Boncos juga. Ya, kenapa? Kalau koperasi beneran, itu tumbuh dari keinginan rakyat untuk melakukan usaha bersama, karena memiliki kemampuan yang terbatas. Yang sekarang terjadi dibentuk koperasi itu karena mau dapat duit. Nah, itu dia. Ini mesti hati-hati ini. Pak, saya sudah lakukan itu pada bupati. Ya, lewat bumdes itu ingin cikal bakal supaya jadi koperasi. Saya kasih uang. Siapa yang pakai? Perangkat desa Pak, pamong desa. Mana kuasa itu ketua koperasinya? Itu. Ya, siapa yang membimbing? Pembimbing hanya mampu memberikan bimbingan, tidak mampu mengambil keputusan. Itu. Ya. Ini sama dengan pendamping desa. Itu, pendamping PKH segala macam seperti itu. Iya. Ya. Kalau benar koperasi akan jalan, tumbuh dari keinginan rakyat. Dari melakukan usaha bersama. Itu nggak ada Pak. Saya ngasih bantuan ke kelompok, dikuasai ketua kelompok, ya. Itu kan. Ya. Yang lainnya pakai komben suruh bayar. Tidak ada yang mau bersatu pada bergotong royong. Ya. Sekarang juga ribut pengen jadi ketua koperasi karena ada duit. Itu. Ya, mohon maaf saya ngomong apa adanya, karena saya pernah mempraktekkan. Ini juga jadi warning juga nih buat perangkat di bawah ini ya, terutama yang sekarang sedang digenjot betul nih koperasi merah putih ini, bahwa segala hal yang bisa jauh-jauh nih Pak, organik ini jadi jauh-jauh. Ini ada petani tebu, ada koperasi, ya ngambil pupuk. Sekarang tidak bisa lagi kan, tidak bisa bayar. Bahkan petani di atas namakan, pinjam segala macam. Ya, sudah masuk ke para penegak hukum, dipending. Yang begitu ada fasilitas untuk dirinya Pak. Itu. Siapa mau kuat yang bisa mengendalikan? Mestinya juga kalau begini ini juga sinkronisasi dengan pemerintah daerah harus dilakukan. Daerah harus gencar mengamankan itu. Kan juga tidak kan diam. Iya kan? Kan ada dinas koperasi. Iya kan? Itu sudah ada di koperasi. Dia bahkan sudah punya koperasi binaan. Bagaimana tuh membuat sistem supaya terbina, terarah semua, terkendali. Itu. Itu satu. Yang kedua, itu kan, kalau daerah mau bangun, duit di dana desa itu cukup tinggi. Itu kan? Padukan dengan rencana pemerintah daerah. Sehingga daerah juga rakyat itu ada berubah lewat pembangunan lewat dana desa itu. Selama ini memang tidak sinkron Pak penggunaan dana desa. Pengalaman saya ini mereka itu orientasinya bagaimana membangun infrastruktur. Karena ada lebih. Ya kan? Padahal itu kan dana desa itu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur fisik. Ya ekonomi sulit Pak. Itu. Ya. Sampai sama asal bangun. Tugu desa. Ya. Berapa nilai manfaat buat
buat desanya, sedangkan di rumah-rumah penduduknya gantungan apa nama jemuran gitu kan, ya rencek kayu-kayu di depan rumahnya ini mau ditata pakai tugu desa itu, ya yang penting ada keluar itu, nggak punya konsep, gitu kan. Nah ini kan pemerintah daerah mestinya mengarahkan, memberikan panduan itu. Kalau nggak dipandu ya susah. Nah sekarang 200 triliun suruh pengusaha-pengusaha masyarakat desa. Kita itu negara agraris. Bicara negara agraris mayoritas rakyat ada di pedesaan. Ya kan? Walaupun didorong untuk UMKM, belum paham, Pak. Bimbing itu. Kasih peluang. Itu. Manakala dilepas ya susah lah. Suruh jalan sendiri. Kayaknya ya nggak akan dapat juga mereka ini. Jadi saya terlalu serius ngomongnya. Siap, terima kasih. Aduh, ini perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Haji Sutrisno. Tribuners, tentu banyak hal atau manfaat yang bisa didapat dari perbincangan kita kali ini. Ada pembelajaran, ya, ada edukasi yang terkait ekonomi, terkait dengan anggaran, ya, yang bisa menjadi template atau acuan sebetulnya, karena banyak hal kebaikan yang pernah menjadi pengalaman Pak Haji ini ketika masa memimpin Majalengka dan kemudian juga ketika bertugas sebagai anggota DPR RI. Banyak hal yang sebetulnya bisa diterapkan saat ini dan itu berpeluang menjadi sebuah kebermanfaatan yang sangat besar. Dan tentu saja dalam kaitan dengan pemerintahan daerah ini bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Terima kasih banyak Pak Haji atas kehadirannya di studio Tribun Cirebon ini. Hatur nuhun pisan. Nanti kita akan berbincang kembali dalam tema-tema yang lebih dahsyat lagi. Saya juga mohon maaf nih sebagai pemirsa, terus Pak Menteri, ya saya harus ngomong seperti ini. Saya baru sekelumit ilmu yang saya miliki. Kebetulan saya senang di ilmu makroekonomi, saya senang di ilmu ekonomi moneter, kan. Sehingga begitu ada permasalahan ini loh, kok begini jalannya, ya itu ya, mudah-mudahan saja ini sebagai sumbangsih pemikiran saya. Kalau tidak baik, tak buang-buang aja lah. Saya kan punya hak untuk menyampaikan apapun yang ada pada pemikiran saya, supaya saya juga sehat, jadi tidak jadi di hati saya kan sudah ngomong sekarang. Demikian bincang-bincang saya dengan tokoh dengan Pak Haji Sutrisno. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.